tengah dalam mobil. Lalu dengan menggunakan borgol memukul dari sekitar pelipis korban Rizka Fitria. Kemudian terdakwa memborgol kanan kiri Fitria dan memegang borgol dengan posisi tangan sebelah kanan korban Nofrian Sinta dalam keadaan terborgol. Lalu terdakwa melakukan mulut, wajah atau mata dan kedua tangan korban Rizka Fitria diikat di belakang namun hidung tidak ditutup dengan lakban. Lalu terdakwa berpindah ke bangku tengah dan menarik borgol di tangan sebelah kanan korban Nofrian Sinta ke belakang badan dengan posisi terdakwa di belakang membuka kunci borgol. Terdakwa memasukkan beberapa lembar tisu ke mulut Nofrian Sinta, lalu melambat mulut, melambat mata dan kedua tangan Nofrian Sinta ditarik ke belakang, lalu terdakwa mengikat kedua tangan dengan posisi di belakang badan menggunakan lakban. Hasil seharga Rp80.000 dan tanpa sepengetahuan Rumboy, terdakwa memasukkan kedua korban dengan mengangkat korban Rizka Fitria dari pintu supir mobil dan meletakkannya di lantai dekat kamar mandi dengan posisi terlentang. Lalu mengangkat korban Nofrian Sinta keluar dari pintu tengah sebelah kanan dan meletakkannya di atas tempat tidur di kamar hotel. Lalu terdakwa mengunci pintu kamar. Terdakwa sangat bernafsu untuk menyetujui korban Rizka Fitria, maka terdakwa secepatnya mendekati korban Rizka Fitria lalu menurunkan celana panjang dan membuka celana dalam korban Rizka Fitria. Dan ternyata saat itu korban Rizka Fitria sedang datang bulan untuk menstruasi, sehingga dengan kesal terdakwa menutup celana dalam dan kembali memakaikan celana panjang korban. Lalu dengan emosi terdakwa mengikat kedua kaki korban Rizka Fitria dengan menggunakan lakban dengan nafsu dapat tidak menjerit atau meronta. Dikarenakan nafsu berbiaya terdakwa belum tersalurkan, maka terdakwa melampiaskan kepada korban Nofrian Sinta yang masih berumur 13 tahun dengan membuka celana panjang jenis celana tidur setel baju bermotif harimau yang dipakai korban lalu membuka celana dalam korban Nofrian Sinta. Dan dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri terdakwa mengesek-esekkan kemaluan korban. Setelah berkata lalu terdakwa membuka celana panjang dipakai dan membuka celana dalam, lalu terdakwa masukkan kemaluan penis terdakwa dalam keadaan keras dan tegang ke kemaluan korban Nofrian Sinta. Oleh karena terdakwa sangat bernafsu dan juga ketakutan sehingga 2-3 menit terdakwa sudah mengeluarkan sperma dalam kemaluan Nofrian Sinta. Pada saat itu menuju rumah terdakwa terdapat di Jalan Marelan Pasar 2 Timur Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Bocahnya bumi untuk kabar lalu saksi masuk ke dalam rumah. Oleh karena terdakwa lama masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Elvira Mangkut Caniago keluar dari rumah dan terkejut melihat terdakwa sudah mengeluarkan korban Rizka Fitria dari dalam mobil dengan cara memapa dengan posisi kedua tangan korban Rizka Fitria berada di belakang dalam keadaan terikat dengan lakban. Lalu saksi Elvira kakek dan terkejut mengatakan, "Apa ini Pak?" Terdakwa tidak menjawab dan berjalan membawa lalu meletakkan korban Rizka Fitria ke kamar belakang dekat dapur. Lalu terdakwa mengambil satu buah pisau kris dari pinggangnya dan mengangkat pisau kris tersebut ke perut saksi Elvira dan mengatakan, "Udah, diam aja kau pun matikan kalau ngomong. Ini tangkapan korban, tangkapan narkoba." Lalu saksi Elvira mengatakan, "Kenapa dibawa ke rumah? Kok nggak dibawa ke kantor polisi? Dan di mana kawan bapak yang menangkap itu?" Terdakwa menjawab, "Udah diam aja kau, nggak usah hukum. Nanti kawanku datang menjemput. Masuk kau ke kamar." Saat itu juga saksi Elvira dengan cepat dan ketakutan masuk ke dalam kamar. Kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan saat itu terdakwa mengancam istrinya saksi Elvira dan membentaknya, "Kau jangan cerita sama orang, tidak usah ngomong, diam aja kau. Kalau kau ngomong kematikan kau. Dengar enggak?" Sambil membentak kembali dan saat itu saksi Elvira hanya menganggukkan kepala. Lalu terdakwa keluar dari kamar tidur dan kunci saksi Elvira yang berada di kamar dari luar mengengsel pintu sebagai menutupnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tempat kedua korban disekap atau disembunyikan. Kemudian terdakwa kembali melakban mulut kedua korban dengan maksud agar kedua korban tidak dapat bersuara. Kemudian terdakwa mengambil martu dan paku dari dapur, mengaku pinggiran posen pintu kamar, mengikat pintu kamar dengan menggunakan kawat dan mengikat sambil menjadikan tali warna kuning dengan maksud kedua korban tidak bisa melarikan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa hendak pergi melaksanakan tugas piket jaga tahanan di Polres Pulau Belawan. Sebelum berangkat, terdakwa mengecek kembali kedua korban dan mengikat pintu. Saat pintu dibuka, kaki kedua korban masih bergerak, sehingga terdakwa kembali mengambil tali plastik warna hitam dari dapur dan mengikat kedua kaki korban. Lalu terdakwa mengatakan kepada kedua korban, "Kalian dua jangan ribut, jangan banyak gerakan, nanti aku balik." Selanjutnya terdakwa pergi dan menutup pintu kamar dari luar sambil mengikat pintu kamar dengan kawat dan tali warna kuning. Kemudian sekira pukul 21 WIB, terdakwa berangkat dinas ke Polres Pulau Belawan dengan menggunakan satu sepeda motor. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 2.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa pulang ke rumah untuk mengecek kondisi kedua korban dan terdakwa melihat kedua korban masih dalam terikat dan bersandar di dinding kamar dan terdakwa melihat pintu engsel kamar tidurnya masih dalam keadaan terkunci. Namun terdakwa tidak ada menegur ataupun masuk ke dalam kamar tersebut dan selanjutnya menutup pintu pagar rumah lalu kembali melaksanakan tugas sekarang Polres Pulau Belawan. Berteriak dari kamarnya supaya membukakan pintu kamarnya, namun terdakwa tidak membukanya. Selanjutnya terdakwa kedua korban tidak bergerak. Lalu terdakwa menggoyang-goyangkan kedua kaki korban
korban dan mengatakan, hei, bangun. Lalu Kanan korban agak cinta sambil memukul dari sekitar pelipis sebelah kanan, kemudian menyatukan kedua tangan korban. terdakwa memberikan kedua korban minum dengan air di gelas. Setelah itu terdakwa duduk di pintu depan kamar kedua korban sambil memperhatikan kedua korban. Kemudian sekitar 15 menit, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan memberikan minuman kepada kedua korban untuk kedua kalinya. Setelah itu terdakwa kembali melakban mulut dan hidung kedua korban. Selanjutnya sekira pukul 08.45, pikiran terdakwa semakin tidak menentu karena kedua korban semakin lemas. Agar tidak diketahui orang banyak, terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada kedua korban. Timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa kedua korban. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan dengan menggunakan gunting terdakwa memutuskan tali di kaki yang terikat di kedua korban. Pertama sekali terdakwa mengangkat korban Aprilia Cinta dengan cara memegang kedua tangan menuju ruang tamu atau tengah, dan terdakwa menundukkan korban Aprilia Cinta di ambal yang saat itu kondisi korban Aprilia Cinta sudah dalam keadaan lemas. Lalu terdakwa mengambil bantal dari tempat penyekapan kedua korban. Selanjutnya dengan menggunakan bantal tersebut, terdakwa mendorong tubuh korban Aprilia Cinta sehingga korban Aprilia Cinta terlentang di atas ambal dengan posisi terdakwa duduk di atas korban. Dengan kedua tangan terdakwa sambil memegang bantal, terdakwa menutup wajah dan mulut korban dengan ambal tersebut dan ditekan dengan sekuat tenaga sehingga korban tidak berdaya, dan saat itu juga korban tidak bergerak lagi atau meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa kembali bergerak lagi atau meninggal dunia. Setelah kedua korban Rizky tidak bergerak lagi, terdakwa menarik dan menyeret korban dan menyatukan dengan korban Aprilia Cinta. Selanjutnya terdakwa menghidupkan mobil dan membuka pagar untuk memutar arah kepala mobil. Setelah mobil putar kepala, lalu terdakwa kembali menutup pagar rumahnya dan kemudian mengambil 2 buah karton dari dapur untuk menutup kaca depan mobil agar tidak terlihat orang atau apa yang diperbuat terdakwa selanjutnya. Saat itu juga terdakwa mengganti plat mobil dari nomor polisi BK1775RP menjadi plat nomor B1873PKX. Selanjutnya terdakwa membuka pintu samping kiri mobil lalu mengangkat kedua korban secara bergantian dengan cara memegang tangan dan bahu korban sambil menyeret kakinya menuju mobilnya dan mengangkat korban masuk ke dalam mobil. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kamar tidur yang sebelumnya terdakwa kunci dari luar. Saat itu saksi Elvina terdakwa berada di jalan Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sragen. Dengan berputar-putar mengelilingi arah jalan Perbaungan kembali lagi ke arah Medan sambil menunggu waktu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasiran, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sragen, tepatnya di pinggir jalan umum di sebuah pohon mahoni, terdakwa memarkirkan mobil di berang jalan dengan arah mobil menuju Medan. Lalu terdakwa membuka kap dengan depan mobil dengan mesin mobil dalam keadaan hidup. Lalu lampu mobil dimatikan. Terdakwa keluar dari mobil sambil memperhatikan situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi. Setelah terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, maka terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan tengah dan secepatnya mengeluarkan korban Rizky Fitria dengan menggunakan kedua tangan. Terdakwa menarik tangan dan bahu korban sehingga korban terjatuh dan terlempar ke dalam pinggiran jalan. Dengan cepatnya terdakwa menutup kap dan menutup pintu tengah mobil dan masuk ke dalam mobil, lalu menyetir mobil sambil tancap gas mengarah ke Medan. Saat di perjalanan arah Bandara Kuala Namu, Batangkuis, terdakwa melihat ada sebuah sungai. Selanjutnya terdakwa mengambil dari dashboard 1 unit handphone milik korban Rizky Fitria dan sambil mencari membuang HP milik korban ke sungai tersebut. Dan dalam perjalanan sekira 10 menit di pinggir jalan Batangkuis, terdakwa mengambil dari bawah kakinya sebuah bungkusan plastik warna hitam berisikan barang milik kedua korban berupa 2 pasang sandal, dan sambil menyetir membuangnya di pinggir jalan dengan membuka pintu kaca mobil dan melanjutkan perjalanan melalui jalan Batangkuis menuju Medan hingga sampai di jalan Bilarujung, kemudian masuk ke dalam jalan Yosudarso Medan dan masuk ke dalam jalan Budi Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Brayan, Kota Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya di jalan Budi Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, terdakwa memberhentikan mobilnya tepat di dekat sebuah tembok. Kemudian terdakwa keluar dari mobil dan membuka pintu tengah sebelah kanan dan secepatnya menarik dengan sekuat tenaga menurunkan dan membuang korban Aprilia Cinta di tepi sungai. Setelah korban diletakkan di tepi sungai, secepatnya terdakwa masuk ke dalam mobil dan melaju ke jalan tol Tanjung Priok menuju ke rumahnya di Jalan Marian Pasar 2 Timur, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marian, Kota Medan. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali mengancam saksi Elvina dengan sebilah keris diarahkan ke perut saksi Elvina dengan mengatakan, awas kau, kalau ngomong kumatikan kau. Saksi Elvina hanya terdiam. Lalu terdakwa mengumpulkan sisa lakban, tali serta kawat pengikat itu bantal dimasukkan ke dalam bungkusan kantong plastik warna hitam, dan sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membuangnya ke Sungai Deli, Jalan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Sebagaimana Bapak Fadliuri MKet
Berkesimpulan bahwa diperiksa sosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan, perawakan sedang, warna kulit kuning langsat, panjang badan 151 cm, rambut hitam lurus. Dari hasil pemeriksaan di luar dijumpai luka memar pada permukaan bibir bagian dalam, pipi kanan rahang atas, rahang bawah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua kelopak mata bagian dalam. Dijumpai keluaran cairan darah dari kedua lubang hidung. Dijumpai permukaan bibir, kedua ujung jari tangan dan kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Dijumpai luka robek warna coklat kehitaman pada selaput hymen vagina dengan arah jam 9, 12, 3, dan 6. Dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada dinding lubang dubur berbentuk seperti corong. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran napas bagian atas. Pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah berwarna kehitaman. Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan dinding paru dan permukaan dinding jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya oksigen masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga ketiadaan oksigen di dalam tubuh dan terjadinya peningkatan karbon dioksida atau CO2 pada tubuh akibat penekanan pada hidung dan mulut. Sebelah kanan dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua mata. Dijumpai luka memar pada pertengahan pipi kanan. Dijumpai luka memar pada pipi kiri. Dijumpai luka gores pada pertengahan pipi kiri. Dijumpai luka memar dan luka lecet pada pertengahan puncak hidung. Dijumpai luka lecet pada sudut bibir kiri. Dijumpai luka memar pada bibir atas dan bawah bagian dalam atau jelas gigi. Dijumpai luka memar pada pertengahan dagu. Dijumpai luka memar pada pertengahan leher. Dijumpai luka memar jenjang ikatan pada kedua pergelangan tangan. Dijumpai kedua ujung kuku berwarna kebiruan pada tangan dan kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit leher. Dijumpai lendir berwarna kemerahan pada saluran napas bagian atas. Dijumpai resapan darah pada saluran makanan bagian atas. Dijumpai bintik-bintik pendarahan atau tardiospot. Dijumpai derip seperti spons pada pemotongan dan penekanan dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah hitaman pada paru kanan dan kiri. Bekakapan disertai pencekikan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUH pidana junto pasal 65 KUH pidana. Subsidiar bahwa dia terdakwa Roni Saputra pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Marian Pasar Buah Timur, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marian, Kota Medan, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban Rizka Fitriah dan korban Abdullah Cinta yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana dengan pidana pokok sendiri. Perbuatan terdakwa 38 KUH pidana junto pasal 65 KUH pidana. Berlawan 25 Mei 2021. Dasar penuntut umum pidana utamanya. Demikian boleh. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Untuk saat ini kami belum menerima surat dakwaan dari jasa penuntut umum. Barangkali nanti kami harus menerima melalui dari tim kami. Jika tidak keberatan, kami boleh terima dari jasa penuntut umum hari